Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ashila Danti dengan NIM akhir 298. Perkenalkan, saya Hani Sentasa dengan NIM akhir 307. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alexander Ramadan dengan NIM akhir 143. Perkenalkan, nama saya Fania Zahra Ramadhani dengan NIM 24106110005. Halo semuanya, pada bagian ini saya akan membahas dasar dari seluruh pembahasan mengenai hierarki norma hukum, yaitu pengertian norma hukum, konsep masalah korelatif, serta teori penting dari Adolf Merck tentang struktur norma. Apa itu norma hukum? Dalam kehidupan bermasyarakat, kita selalu diatur oleh berbagai norma. Ada norma agama, norma kesopanan, norma sosial, dan juga norma hukum. Nah, norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang bersifat memaksa, dan jika dilanggar, ada sanksi yang tegas. Norma hukum bukan hanya sekedar aturan biasa, tetapi menjadi pedoman formal yang mengatur hubungan antar individu maupun antara individu dengan negara, karena sifatnya mengikat. Norma hukum selalu memiliki kejelasan mengenai siapa yang mengatur, siapa yang diatur, dan apa konsekuensinya. Selanjutnya, dalam hukum ada konsep penting, yaitu masalah korelatif. Masalah korelatif berarti bahwa setiap norma hukum tidak memiliki masa berlaku yang absolut, melainkan tergantung pada norma yang berada di atasnya dalam struktur hukum. Sederhananya, jika norma yang lebih tinggi dicabut atau dihapus, maka norma yang berada di bawahnya otomatis ikut gugur. Kenapa? Karena keberlakuan suatu norma selalu bergantung pada dasar hukum yang lebih tinggi sebagai legitimasi keberadaannya. Jadi, masalah norma itu bersifat relatif, bukan berdiri sendiri. Nah, untuk memahami struktur hubungan antar norma, kita memakai teori dari Adolf Merck, yaitu das doppelte Rechtsantlitz. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah wajah ganda norma. Menurut Merck, setiap norma selalu memiliki dua sisi. Ke atas, suatu norma bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Sedangkan ke bawah, norma tersebut menjadi dasar atau menjadi sumber bagi norma yang ada di bawahnya. Bayangkan sebuah tangga. Nah, anak tangga di atas mendukung keberadaan anak tangga di bawahnya. Kemudian, jika anak tangga yang paling atas dicabut, maka struktur di bawahnya ikut jatuh. Begitu juga dengan norma hukum. Pemikiran Merck inilah yang menjadi fondasi awal teori hierarki norma modern, karena ia menunjukkan bahwa hukum itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan secara vertikal. Jadi, dalam bagian ini kita memahami bahwa 1. Norma hukum adalah aturan formal yang mengikat dan memaksa. Kedua, keberlakuannya bersifat relatif karena bergantung pada norma yang lebih tinggi. Dan terakhir, menurut Adolf Merck, setiap norma mempunyai dua arah hubungan, ke atas sebagai dasar keberlakuannya dan ke bawah sebagai sumber bagi norma lain. Konsep dasar ini penting untuk memahami teori-teori selanjutnya seperti Hans Kelsen dan Hans Naumann. Seorang ahli hukum Austria bernama Hans Kelsen pernah mengembangkan teori hierarkinya yang dikenal juga sebagai teori jenjang norma atau Stufen teori, yang merupakan ide dasar dari hukum positif kontemporer. Teori ini menjelaskan bahwa norma-norma hukum tersusun dalam suatu susunan hierarki yang berjenjang dan berlapis-lapis. Konsep intinya adalah bahwa setiap norma hukum yang berada di lapisan bawah berlaku, bersumber, dan juga berdasar pada norma dan sistem ataupun susunan yang lebih tinggi di atasnya. Proses ini terus berlanjut hingga kemudian mencapai puncak sistem, yaitu norma dasar ataupun grand norm. Grand norm atau basic norm merupakan norma tertinggi yang unik karena ia tidak bersumber ataupun berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Keberlakuannya tidak didasarkan pada ketentuan hukum, melainkan bersifat presupposed, yang mana ditetapkan terlebih dahulu atau diasumsikan. Setiap aturan hukum sejatinya harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi sehingga menimbulkan piramida hukum yang hierarkis. Menurut teori hierarki dari Hans Kelsen, peraturan ataupun norma tertinggi adalah konstitusi, di mana konstitusi sendiri berfungsi sebagai landasan bagi semua undang-undang lainnya, dan keabsahan suatu undang-undang akan bergantung pada bagaimana undang-undang itu dibentuk menurut hukum dan juga hierarki hukum yang telah ditetapkan. Dalam implementasi teori ini, apabila suatu peraturan tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki, maka peraturan tersebut tidak dianggap berlaku.
Di Indonesia, teori Hans Kelsen diterapkan sebagai hierarki atau tata urutan peraturan hukum. Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki tatanan hierarki yang jelas, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang sejatinya menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ataupun TAP MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan juga Peraturan Daerah Kabupaten ataupun Kota. Dalam hierarki ini, norma hukum yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. UUD 1945 sebagai konstitusi negara menempati posisi puncak sebagai norma hukum tertinggi yang dalam konteks Kelsen berfungsi sebagai norma dasar grand norm dalam suatu sistem hukum nasional. Sistem peradilan memiliki hierarki yang ketat pula, di mana di Indonesia Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga pengawas konstitusi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga peradilan tertinggi dan pengadilan di tingkat bawah. Pengujian konstitusional undang-undang akan kemudian bergantung pada teori Hans Kelsen, di mana Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Namun yang perlu diperhatikan dan penting untuk diingat ialah bahwa sistem hukum dan implementasi suatu sistem ataupun teori akan kemudian selalu terikat pada suatu konteks politik, sosial, dan juga budaya dalam suatu negara. Maka kemudian akan terjadi tantangan yang kemudian dihadapi dalam pengimplementasian teori Hans Kelsen sesuai dengan pemerintahan dan juga dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori Hans Nawiaski. Hans Nawiaski adalah murid dari Hans Kelsen. Dalam teori ini, Hans Nawiaski mengembangkan teori milik gurunya, yakni Hans Kelsen, tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Selain berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, hukum dari suatu negara juga berkelompok-kelompok. Pada teori ini, Hans Nawiaski membaginya menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok norma fundamental negara. Kelompok kedua adalah aturan dasar negara atau aturan pokok negara. Kelompok ketiga adalah undang-undang formal, dan kelompok keempat adalah aturan pelaksana dan aturan otonom. Norma fundamental negara adalah norma tertinggi dan merupakan norma pada kelompok pertama dalam teori ini. Pun norma fundamental negara tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, melainkan dia ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat suatu negara. Pun dalam hal ini fungsinya adalah sebagai norma tempat bergantung norma-norma di bawahnya. Isinya biasanya adalah pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Kelompok selanjutnya adalah aturan dasar negara atau aturan pokok negara. Aturan pokok negara adalah aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum yang tunggal. Yang ketiga adalah undang-undang formal. Berbeda dengan kelompok-kelompok norma di atasnya, norma-norma dalam undang-undang sudah jauh lebih konkret dan terperinci, sehingga dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Kelompok terakhir adalah aturan pelaksanaan dan aturan otonom, di mana peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom merupakan peraturan-peraturan yang letaknya di bawah undang-undang dan fungsinya untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang, di mana peraturan pelaksanaan sumbernya adalah dari kewenangan delegasi, sementara kewenangan otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Kira-kira jadi seperti apa ya teori Hans Nawiaski tadi apabila diterapkan ke norma hukum di Indonesia? Ternyata di kelompok pertama terdapat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di kelompok kedua terdapat Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Ketatanegaraan, dan TAP MPR. Di kelompok ketiga terdapat Undang-Undang atau Perpu. Di kelompok terakhir terdapat PP, Perpres, atau Perda. Pada bagian ini saya akan membahas secara lebih mendalam mengenai perbandingan antara teori jenjang norma yang diterangkan oleh Hans Kelsen dan juga teori yang kemudian dikembangkan oleh muridnya itu Hans Nawiaski. Dua tokoh ini memberikan kontribusi fundamental dalam pemahaman kita mengenai bagaimana norma hukum tersusun, saling berhubungan, dan juga memperoleh legitimasi di dalam suatu sistem hukum. Pembahasannya ini penting karena struktur hierarki norma
bukan hanya konsep teoritis, tapi juga menjadi landasan dalam pembentukan dari penegakan hukum di Indonesia saat ini. Secara umum, Kelsen dan Nawiaski memiliki titik temu bahwa norma hukum tidak hidup dalam ruang hampa. Setiap norma selalu berdiri di atas norma yang lebih tinggi dan sekaligus menjadi dasar bagi norma yang berada di bawahnya. Dengan demikian, hukum memiliki struktur yang tersusun secara vertikal, mirip seperti bangunan bertingkat yang setiap lantainya saling menopang. Gagasan ini menjelaskan bahwa keberlakuan hukum bukan sekedar hasil dari keputusan politik atau praktik sosial, tapi merupakan bagian dari sistem normatif yang orderly dan dapat ditelusuri sumbernya. Hans Kelsen mengembangkan pemikiran ini melalui teori yang dikenal sebagai Stufan Theory, yaitu teori berlapis-lapisnya norma. Kelsen, jika kita menelusuri norma hukum sampai pada tingkat paling atas, kita akan tiba pada sebuah norma tertinggi yang disebut Grundnorm. Grundnorm ini tidak dibentuk oleh lembaga apapun dan tidak bersumber dari norma lain, tetapi keberlakuannya terima secara presupos. Dengan kata lain, masyarakat menganggap norma tersebut sah tanpa perlu mempertanyakan lagi sumbernya. Ini menjadi titik awal yang menjelaskan mengapa seluruh struktur hukum bisa berdiri. Lalu, namun teori Kelsen ini bersifat sangat filosofis dan abstrak. Karena itu, Hans Nawiaski melihat perlunya mengembangkan teori gurunya agar lebih kontekstual dalam kehidupan bernegara. Menurut Nawiaski, suatu negara tidak hanya membutuhkan penjelasan tentang jenjang norma, tapi juga membutuhkan pengelompokan norma berdasarkan fungsi dan sifatnya. Ia kemudian menyusun struktur yang lebih rinci sehingga teori jenjang norma menjadi lebih mudah diterapkan dalam sistem hukum positif suatu negara. Nawiaski membagi struktur norma negara ke dalam 4 kelompok besar, yaitu kelompok pertama adalah stat fundamental norm atau norma fundamental negara, yaitu norma yang berada pada tingkatan paling tinggi yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi. Kelompok selanjutnya ada kelompok kedua adalah Staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara yang memuat prinsip-prinsip ketatanegaraan. Kelompok tiga itu ada Formal Gesetz, yaitu undang-undang yang dibentuk secara formal oleh lembaga legislatif. Sementara kelompok terakhir berisi Verordnung atau Autonom Satzung, yaitu peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom yang berada di tingkat yang lebih teknis. Selanjutnya, melalui pengelompokan tersebut, Nawiaski ingin menunjukkan bahwa hierarki hukum tidak hanya mengalir secara vertikal seperti yang dijelaskan oleh Kelsen, tetapi juga memiliki klasifikasi fungsional. Peraturan tertentu tidak hanya lebih rendah tingkatannya, tetapi juga memiliki peran khusus seperti mengatur pelaksanaan atau memberikan kewenangan otonom. Dengan demikian, teori Nawiaski menjadi lebih konkret dan juga lebih siap pakai untuk menganalisis struktur hukum suatu negara modern dibandingkan teori Kelsen yang lebih bersifat filosofis. Jika kita menerapkan teori Nawiaski dalam konteks hukum Indonesia, maka kita akan menemukan bahwa struktur peraturan perundang-undangan kita sangat cocok dengan model 4 kelompok yang ia susun. Pada lapisan paling atas, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikategorikan sebagai Stats Fundamental Norm. Pembukaan ini memuat nilai-nilai dasar bangsa Indonesia seperti Pancasila, tujuan negara, dan alat pembentukan hukum nasional. Keberadaan pembukaan menjadi sumber legitimasinya sendiri, dan seluruh norma di bawahnya harus sejalan dengan nilai-nilai yang dikandungnya. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara berada pada posisi Staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara. Dalam praktik ketatanegaraan ini, konvensi-konvensi ketatanegaraan serta MPR juga termasuk dalam kelompok ini, karena keduanya mengatur struktur kekuasaan, hubungan lembaga negara, serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan dasar tidak hanya bersifat simbolis, tapi benar-benar menjadi rujukan dalam setiap pembentukan norma di bawahnya. Pada kelompok berikutnya terdapat undang-undang dan perpu yang berfungsi sebagai formal gazette atau undang-undang formal. Norma-norma pada tingkat ini memiliki kekuatan mengikat langsung bagi warga negara dan menjadi dasar bagi peraturan pelaksanaan di bawahnya. Di bawahnya lagi terdapat kelompok Verordnung dan Autonom Satzung yang mengusir peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah. Peraturan-peraturan ini memiliki fungsi menyelenggarakan ketentuan undang-undang dan memberikan detail teknis bagi pelaksanaan kebijakan negara. Selanjutnya, sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa teori Kelsen dan juga Nawiaski memberikan pembingkaian yang sangat-sangat penting untuk memahami struktur hukum Indonesia. Teori Kelsen membantu kita untuk memahami mengapa hukum memiliki tingkatan bagaimana sebuah norma memperoleh validitasnya. Sementara itu, teori Nawiaski membantu kita melihat struktur tersebut secara lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan negara modern. Jika kedua teori ini dipadukan, kita mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa sistem hukum Indonesia tersusun secara hierarkis, logis, dan saling berkaitan, mulai dari pembukaan Undang-Undang 1945 hingga peraturan teknis di tingkat daerah. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.